tentang enzim ya. Jadi mungkin teman-teman juga udah sering banget dengar apa itu enzim. Karena enzim ini merupakan salah satu bagian yang penting banget atau ya jadi hal yang sangat dibahas banget di biokimia. Oke. Oke. Jadi enzim merupakan salah satu biokatalis ya, atau katalis dalam makhluk hidup, di mana si katalis ini seperti yang kita tahu dia fungsinya untuk mempercepat suatu reaksi, karena dalam tubuh kita itu banyak banget suatu reaksi ya. Ya, itu metabolisme ya. Metabolisme itu kumpulan transformasi kimia ya. Jadi eh, segala reaksi yang terjadi dalam tubuh kita yang berfungsi untuk memperoleh energi, atau mungkin dia itu membentuk struktur dan lain sebagainya. Jadi biasanya itu dikatalisis sama enzim gitu ya. Ya. Kemudian di sini enzim tidak ikut bereaksi, namun dia tetap berinteraksi ya. Ada interaksinya antara substrat dengan produk itu. Bukan berarti dia nggak ngapa-ngapain, tapi ada interaksi antara substratnya dengan si enzim ini sehingga membentuk produk. Kemudian struktur enzim tidak berubah baik sebelum dan sesudah reaksi, ya tetap aja gitu. Kalau enzim A ya udah tetap jadi enzim A selama si enzimnya itu masih fungsional ya, masih bisa berfungsi, pasti dia bentuknya bakalan sama aja. Kemudian akhir reaksi enzim dapat kembali dalam bentuk semula, seperti itu ya. Ya ini nyambung kayak yang tadi, jadi nggak berubah dari sebelum sama sesudah, jadi bisa kembali dalam bentuk semula selama enzimnya nggak rusak. Kemudian di sini biokatalis itu memiliki karakteristik khusus, artinya itu dia spesifik ya. Reaksinya itu spesifik terhadap suatu substrat misalnya kayak amilase, ya berarti dia spesifik terhadap senyawa-senyawa amilum. Misalnya amilase itu buat memecah dari amilosa menjadi ke polimer-polimer yang lebih sederhana ya, karbohidrat lebih sederhana. Itu dia cuma bisa di amilase, bisa di amilum aja. Kalau misalnya selulosa nggak bisa seperti itu. Jadi makanya ini khusus ya, kayak gitu enzim tuh. Ini juga reaksi di katalisnya enzim biasanya itu dalam kondisi yang relatif ringan ya, seperti itu. Di sini hmm, ada reaksi, bukan reaksi ya, ini apa namanya? Ya sebenarnya ini dalam suatu reaksi sih. Tapi kita lihat ada kurva energinya. Jadi um, kita agak review juga ya di bagian kimia. Jadi pada saat kalau misalnya akan terjadi suatu reaksi, pasti itu energi bebasnya itu bakal naik, energi potensialnya itu bakalan naik ya sampai titik tertinggi untuk mencapai transition state. Baru dari transition state si energinya itu turun seperti itu, turun ke bawah, melepaskan energi karena terbentuknya suatu produk seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya kita ngelihat dalam reaksi-reaksi kimia itu ada yang dia itu hasil akhirnya itu ada yang posisinya di atas yang di awal ya, tapi juga ada yang di akhir. Nah ini lebih ke exo. Kalau misalnya ini delta G berarti bukan eksotermik ya, namanya itu apa ya, lupa. Ya artinya dia tuh delta G-nya itu nilainya tuh negatif. Seperti itu totalnya ya. Oke, jadi fungsinya ini si enzim ini dia sebagai biokatalis, dia bisa menurunkan energi aktivasi. Seperti itu. Jadi yang awalnya di sini energi aktivasinya, karena kan untuk terjadi suatu reaksi butuh energi juga. Nah, dia bisa nurunin. Nah, segini. Misalnya. Nah, ujungnya sama gitu. Pas delta G akhirnya itu sama pas membentuk produk. Seperti itu. Nah, itu dia bisa nurunin. Nah, itu fungsinya enzim tuh. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Oke, nah, di sini kita ada contohnya. Ini ada orang
ngangkat bola, lebih gampang mana? Yang bukitnya itu tinggi atau bukitnya itu landai gini? Ya lebih gampang inilah, karena yang nggak terlalu susah dia buat naikinnya, walaupun sebenarnya pas digerolongin ya kecepatannya sama aja, ya kan? Nah, ini prinsip enzim nih, itu untuk mempermudah jadi menurunkan omega aktivasi biar gampang. Di sini ada contohnya itu laktosa, gimana caranya bisa jadi glukosa sama galaktosa. Nah, itu kalau misalnya dia untuk mecah itu butuh energi gede banget, baru nanti pecah jadi glukosa sama galaktosa. Sedangkan kalau misalnya sama enzim, ya nanti dia eh, gampang untuk menurunkan energi aktivasinya jadi lebih mudah untuk terputus gitu, atau mungkin di sini istilahnya terhidrolisis ya, seperti itu sebagai biokatalis. Oke ya, sekarang di sini ada contoh eh, reaksi pemecahan peroksida menjadi H2O sama O2. Kayak di sini kalau misalnya kita ngelihat pemecahan H2O2 menjadi H2O, kalau nggak ada katalis, itu butuh energi aktivasi sebesar 18.000 kalori per mol. Gede banget kan? Kemudian di sini ada dengan katalis Fe itu 10.000 kalori per mol. Kemudian di sini dengan ada katalase, besar energinya itu 2000 per mol, 2000 kalori per mol. Rendah ya. Nah, kalau misalnya kita lihat rate-nya itu dia semakin cepat. Jadi kalau misalnya energi aktivasinya semakin rendah, maka rate-nya atau laju reaksinya itu semakin cepat seperti itu. Ya karena logikanya tadi ya, kalau misalnya semakin gampang banget untuk terjadi fase transisi, berarti dia tuh gampang buat terjadi reaksi kayak gitu ya. Oke, di sini juga ada beberapa contoh enzim ya. Ini non-enzymatic rate constant sama enzymatic rate constant. Jadi perbandingan antara reaksi yang dikatalisis sama si enzim dan yang tidak. Itu beda jauh ya. Misalnya di sini ada karbonik anhidrase, kalau nggak dikatalisis 10 pangkat min 1. Kalau misalnya dikatalisis 10 pangkat 6. Seperti itu. Ya, jadi bedanya jauh tuh. Beda jauh. Makanya enzim ini penting banget ya. Apalagi kalau misalnya dalam reaksi-reaksi biologis dalam tubuh itu perlu. Kemudian di sini ada penamaan enzim. Jadi kalau misalnya enzim umumnya itu biasanya diakhiri dengan ase. Nah, itu kalau misalnya ase itu juga itu berdasarkan substrat biasanya. Misalnya sukrase berarti reaksi sukrosa misalnya dengan yang melibatkan substratnya itu sukrosa. Kalau lipase berarti ya melibatkan lipid reaksinya. Kemudian berdasarkan fungsi juga nih di sini ada oksidase, berarti mengkatalisis reaksi oksidasi. Kalau hidrolase mengkatalisis reaksi hidrolisis atau pemecahan dengan air ya. Kemudian kalau misalnya biasanya juga ada ya dari sumber ya. Nama umum untuk enzim pencernaan. Oh ya, ini pencernaan nih. Nah, itu belakangnya kasih in, pepsin, tripsin. Dan juga ada yang dari sumber-sumber misalnya kayak pepaya ya. Itu namanya enzimnya itu papain. Terus nanas, bromelin, seperti itu. Juga kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi enzim. Di sini ada oksidoreduktase. Nah, ini reaksi yang dikatalisis itu oksidasi reduksi ya. Dari namanya aja udah kelihatan. Terus transferase, di sini transfer gugus. Kemudian ada hidrolase, mengkatalisis reaksi hidrolisis, pecahan dengan air. Kemudian ada aliase, ini pembentukan ikatan rangkap. Kemudian isomerase untuk mengisomerisasi. Nah, ligase itu buat penggabungan molekul. Tapi dia pakai ATP ya. Nah, liase sama ligase mirip-mirip. Cuma dia tuh kalau misalnya si ligase dia pakai ATP, kalau pakai ATP seperti itu. Nah, buat isomerase ini artinya mengisomerisasi, misalnya kayak tahu kan isomer ya, jadi eh, ngubah satu bentuk ke bentuk lain gitu, misalnya ikatan rangkap yang pindah atau ya seperti itu. Kemudian hidrolase itu menghidrolisis, memecah dengan air. Transferase apa namanya, mentransfer suatu gugus, misalnya gugus fosfat atau gugus apapun itu ya.
Di sini ada oksidoreduktase, mengoksidasi dan reduksi, terjadi reaksi redox yang melibatkan apa namanya, elektron seperti itu. Itu ya penjelasannya. Kemudian di sini ada easy major classes of enzyme. Jadi di sini ada, oh ya sebenarnya ada satu lagi sih. Tapi nanti ya belakangan. Kayak ini contoh yang tadi ya, yang oksidoreduktase. Di sini melibatkan elektron ya. Jadi si etanol itu di apa namanya, dioksidasi ya di sini ya, oksidasi menjadi asetaldehid. Nah, kalau misalnya dioksidasi berarti dia kehilangan elektron. Elektronnya diambil sama si NAD+. Nah, karena dia melibatkan elektron dalam reaksinya, makanya itu enzim yang bekerjanya itu enzim oksidoreduktase seperti itu. Nama enzimnya alkohol dehidrogenase seperti itu ya. Kemudian di sini transferase mentransfer satu gugus. Contohnya di sini gugus fosfat dari ATP fosfatnya. Nah, dikatalisis sama si heksokinase. Nah, di sini ada nempel fosfat nih. Kalau hidrolase memecah dengan air ya sebenarnya. Nah, ada air yang masuk nih. Nah, ini diputusin nih ikatan peptida. Nah, jadi apa namanya? Certain polypeptide sama ini. Jadi intinya keputus ikatannya, ikatan peptidanya. Kemudian ada liase. Nah, liase ini di sini contohnya pirofat karboksilase. Jadi ya pemisahan atau penggabungan gitulah, penggabungan dalam ikatannya. Misalnya di sini ada CO- ya lepas, bisa lepas jadi CO2 seperti itu. Kemudian di sini ada isomerase. Isomerase itu nah di sini ada malet jadi fumarat ya. Nah, kalau misalnya kita ngeliat strukturnya mirip ya, rumus kimianya juga sama. Cuma di sini bedanya itu posisi cis sama transnya. Ya, kalau misalnya di sini cis, di sini trans. Nah, ini karena ada enzim maleat isomerase, jadi di maleat isomerase dia bisa mengubah jadi fumarat seperti itu. Nah, oke. Kemudian ada ligase. Ligase itu tadi penggabungan atau pemutusan ikatan juga, tapi kok dia tuh ciri khasnya tuh ada involve sama ATP ya, ada ATP-nya. Jadi salah satu ciri khas dari ligase seperti itu ya. Contohnya yang pirofat karboksilase. Satu lagi ada sebenarnya itu baru banget, itu yang namanya itu translokase. Jadi enzim-enzim itu yang berperan dalam proses translokasi di membran sel ya contohnya. Seperti itu. Nah, di sini ada isi number. Jadi isi number itu adalah kode enzim. Tiap-tiap enzim itu kan punya kode enzimnya. Nah, di sini digit pertama itu buat kelas, terus digit kedua subkelas, digit ketiga subkelas, dan digit keempat itu buat enzim spesifiknya. Ya, kayak kalau misalnya di SI number itu kayak apa ya? Ya kalau misalnya kayak kalian mau klasifikasiin enzim gitu. Jadi dari nomor itu kita bisa tahu klasifikasinya itu, oh dia tuh golongan hidrolase, oh dia itu kayak gini 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 gitu. Nah, di sini ya contohnya itu ada 271, isi nomornya 2711. Kalau misalnya kita diurain jadi yang dia itu kelas 2. Kelas 2 itu dimana tadi transferase, subkelasnya itu transfer fosfat, subkelas satunya itu alkohol dari jadi aseptor fosfat. Terus yang spesifik dia tuh apa gitu. Ternyata heksokinase, ATPD, heksosa, 6 fosfo, transferase seperti itu ya. Jadi itu fungsi CIC number. Jadi bisa ditelusuri, oh dia tuh enzim apa gitu. Kemudian, nah ini enzim. Enzim itu merupakan suatu protein. Walaupun sebenarnya ada yang bentuknya itu RNF ya, asam nukleat ya. Contohnya itu ribozim. Cuma mostly itu dia protein. Nah, dia itu kebanyakan bentuknya itu globular. Jadi struktur tersier sama kuarter dari protein ya. Oke, di sini kita bisa lihat tuh ada domainnya alpha. Di sini ada yang apa namanya? Alpha helix ya, alpha helix atau beta sheet. Seperti itu macam-macam. Mungkin bentuk-bentuk protein ini sudah dijelasin ya pas kemarin di protein. Seperti itu, ini salah satu contoh enzim. Ini human pancreatic amylase. Jadi ini salah satu enzim dalam tubuh kita itu amylase. Ya, seperti itu kalau misalnya dimodelkan. Nah, kemudian di sini kita bahas tentang sisi aktif grup ya. Sisi aktif grup, sisi aktif enzim di mana
si tempat menempelnya si substrat ini. Nah, jadi di dalam sisi aktif enzim ini terdapat binding group, yaitu tempat mengikatkan substrat ya. Binding group itu ya tempat benar-benar melekatnya si substrat. Kemudian di sini ada catalytic group, tempat terjadinya reaksi katalitik konversi substrat menjadi produk. Jadi ada bagian yang dia itu termasuk catalytic group seperti itu. Nah, di sini ada binding group, tempat menempel. Di sini ada tempat terjadinya kata reaksi katalitik ya. Seperti itu. Ini substratnya ya. Nah, ini contohnya di sini ada sisi aktif dari enzim tripsin. Nah, di sini ada beberapa residu dari asam amino ya. Residu itu maksudnya tuh sisi apa namanya? Gugus samping dari si ininya loh, dari asam aminonya. Misalnya di sini ada glisin 216, glisin nomor 216 ya. Ini ada hidrogen, cowmin. Nah, artinya si ininya itu bisa jadi tempat menempelnya dan juga tempat katalitiknya. Misalnya di sini tempat menempelnya, berarti ya di sini ke sisi katalitiknya terjadi reaksinya, entah uh, reaksi substitusi nukleofilik atau apapun itu. Nah, ini juga nih chymotrypsin dia cuma hidrogen doang. Jadi intinya ada dua ya, ada yang katalisis, ada yang tempat buat nempel. Nah, kemudian enzim, kalau misalnya kita lihat, apa namanya, enzim itu, kalau misalnya holoenzim itu ada yang bukan protein, bagian enzim itu, enzim fullnya ini holoenzim, enzim yang aktif. Nah, itu ada bagian yang bukan proteinnya. Nah, yang bukan protein itu disebutnya itu gugus prostetik. Dimana gugus prostetik itu kalau misalnya organik, itu disebutnya koenzim. Sedangkan kalau misalnya organik disebutnya kofaktor. Nah, bagian proteinnya, jadi protein yang kagak aktif, yang enggak apa namanya, enggak ada gugus prostetiknya itu disebut apoenzim. Jadi belum ada kofaktor, belum ada koenzim macam-macam seperti itu. Jadi protein polosnya banget. Namanya itu apoenzim. Nah, ini apoenzim sama koenzim berarti jadi holoenzim. Nah, ini apoenzim bagian protein enzim yang melakukan reaksi katalitik. Ya, jadi proteinnya ya si apoenzim tuh. Kemudian kofaktor yang diperlukan untuk mengaktifasi. Jadi kalau misalnya dia bentuknya masih apoenzim, dia belum ada koenzim, itu tergantung jadi jenis enzimnya juga. Kalau misalnya dia nggak ada kofaktor ya udah dia nggak aktif si enzimnya itu, nggak jadi holoenzim. Kemudian di sini ada kofaktor dan koenzim. Jadi beberapa enzim menggunakan kofaktor dan koenzim untuk membantu pengikatan. Biasanya juga kalau misalnya koenzim itu justru membantu di sisi katalitiknya di bagian sisi aktif enzim seperti itu. Seperti vitamin-vitamin ya, buat donor vitamin B, itu buat donor elektron dan macam-macam ya. Nah, di sini ada kofaktor. Nah, kofaktor itu contohnya itu anorganik, senyawa anorganik dari logam ya. Fe, zat besi, seng, kalsium, kobalt, sama kalium. Jadi makanya itu mineral penting ya, karena mineral itu emang dipakai buat dalam reaksi-reaksi tubuh kita. Nah, kemudian di sini aku enzim yaitu molekul organik tadi yang udah dijelasin ya, vitamin. Nah, vitamin itu soalnya kayak B itu, vitamin B itu penting kalau misalnya dalam sisi katalitik enzim, sisi aktif enzim itu biasanya dia berperan sebagai apa namanya, molekul yang bisa mengkatalisis reaksi seperti itu. Jadi ini penting banget. Jadi komponen koenzim. Kemudian kofaktor dan koenzim dapat dijumpai pada berbagai jenis enzimnya. Jadi enzim tuh macam-macam gitu kofaktor sama koenzimnya ya. Nah, di sini contoh beberapa elemen kofaktor enzim ya. Jadi, misalnya CO2+ itu dia adanya di sitokrom oksidase. Terus Fe2+ atau Fe3+ ada di sini. Sitokrom, katalase, peroksidase. Seperti itu ya. Ini contoh-contohnya. Mungkin bisa dibaca sendiri karena banyak ya. Karena banyak seperti itu. Nah, ini juga nih ya, biositin. Nah, biositin ini yang bentuk aktifnya, yang bentuk koenzim. Jadi awalnya itu misalnya prekursornya itu biotin. Biotin itu vitamin B6 ya, B6. Jadi biotin itu B6.
kalau misalnya dia bentuk aktifnya itu harus dia jadi biositin kayak gitu. Nah, gugus fungsi yang ditransfernya itu CO2 gitu. Kalau ini pantotenik itu B5. B5 itu koenzim A, COA. Nah, itu nanti gugus fungsi yang ditransfernya atau bagaimana dia membantunya dengan mentransfer gugus asil seperti itu. Ini vitamin B12 juga, jadi ini koenzimnya. Nah, seperti itu ya. Sorry, ini vitamin B6 ya piridoksinnya. Berarti biotin itu vitamin B apa ya? Ya, intinya di antara B1 sampai 12 lah cari ya, lupa. Nah, biotin tuh vitamin B juga intinya lupa, tapi dia B berapa? Cari sendiri ya. Nah, kemudian kenapa sih kita perlu enzim? Tadi udah dijelasin di awal juga, karena semua reaksi kimia metabolisme itu memerlukan reaksi enzim spesifik. Untuk misalnya dalam tahap glikolisis, dalam tahap siklus Krebs, kan itu ada enzim-enzim yang diperlukan dan itu penting banget buat siklus energi, buat apa namanya? Ya, siklus energi. Bagaimana cara kita memperoleh energi? Itu makanya penting. Terus kemudian enzim diperlukan sebagai kontrol reaksi yang terjadi dalam sel. Nah, itu disebutnya regulatory enzymes. Jadi enzim-enzim juga merupakan salah satu kunci dalam step-step metabolisme gitu. Kemudian reaksi berlangsung pada temperatur rendah ya. Jadi dia berlangsung pada suhu-suhu ya suhu tubuh lah, suhu tubuh. Seperti itu. Jadi dia tuh kalau misalnya dia kepanasan justru malah rusak nanti enzimnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada contohnya ini enzim-enzim yang ada dalam tubuh. Nah, misalnya di sini ada lipase, nah maksudnya mendegradasi lipid ya. Di sini protease mendegradasi protein, selulase mendegradasi selulosa, milase mendegradasi ya. Ya, mendegradasi artinya tuh memecah-mecah lagi agar jadi lebih sederhana struktur misalnya dari makanannya. Kemudian sumber enzim itu biasanya dapat dari makhluk hidup atau juga dalam tubuh kita itu bisa disintesis sih sebenarnya. Ya, berarti kita butuh bahannya apa ya? Asam amino. Terus kalau misalnya faktornya berarti ya dari makanan yang sehari-hari kita konsumsi gitu. Mineralnya dari mana, vitaminnya juga dari mana. Itu dari makanan ya, dari dietary. Seperti itu. Ada juga yang dari mikrob yang sekarang-sekarang ini itu buat yang skala besar kita pengen enzim ini bisa di scale up. Nah, itu bisa pakai mikroba sebagai apa namanya? Bisa ngeproduksi enzim gitu yang dikenal yang bisa di kan. Nah, kemudian di sini enzim itu spesifik banget. Uh, jadi kayak bentuk puzzle gitu ya. Jadi dia cocokin aja yang sesuai sama dia. Seperti itu. Ya, misalnya gugus NH. Ya ini tempatnya itu sesuai dengan ini. Benar-benar spesifik. Nah, kemudian bagaimana sih cara pembentukan enzim bisa jadi gimana caranya gitu? Interaksi antara enzim dengan substrat. Yang pertama itu adalah teori Loki. Jadi ya kalau misalnya dia enzim sama substrat ya bentuknya harus sama gitu. Kalau misalnya bentuk IS kompleks, enzim substrat kompleks maksudnya. Kemudian di sini Kosland dia menjelaskan kalau misalnya ya bisa nyesuaiin gitu yang awalnya kayak gini karena ada si substrat itu bisa nyesuaiin seperti itu. Jadi ada perubahan konformasi seperti itu yang Kosland karena sebenarnya banyak ini yang pada ini banyak yang menjelaskan bisa menjelaskan fenomena-fenomena enzim sekarang ini. Oh, ternyata dia nggak sesuai juga tapi bisa gitu. Nah, itu salah satunya. Ide seperti ini yang kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama itu konsentrasi substrat ya. Jadi semakin tinggi substrat, otomatis gimana? Semakin tinggi ya lajunya, laju apa namanya reaksinya. Kemudian konsentrasi enzim juga jelas lah. Terus pH dan suhu, dia ngaruh ya. Jadi uh, itu penting banget buat ngaruh aktivitas enzim. Misalnya kalau misalnya enzim terlalu panas, itu dia bisa rusak. Rusak denaturasi namanya.
Kalau pH-nya basah, nah itu bisa terjadi gugus perubahan konformasi juga, misalnya gara-gara residu asam aminonya itu berubah-ubah seperti itu. Nah, di sini nih ya, kalau misalnya dia taruh suhu sekian tuh bisa kayak gitu. Oke, ini kurva kinetika sebenarnya. Kemudian di sini kita lihat nih hubungan antara konsentrasi substrat dengan kecepatan reaksi. Jadi semakin banyak substrat, semakin ini dong, apa namanya, cepat reaksinya, ya enggak? Ya tentu. Tapi dia tuh mengalami yang namanya itu kecepatan maksimum lama-lama, ya ya enzimnya segitu-segitu aja, tapi substratnya itu makin banyak banget. Ya udah berarti kecepatannya segitu-gitu aja, jadi bakalan mendekati suatu nilai yang namanya itu Vmax, jadi kecepatan maksimum. Jadi di sini kita bahasnya kecepatan, bagaimana caranya si substrat menjadi produk seperti itu ya. Ini pengaruh pH juga ya. pH tinggi atau rendah itu bisa menyebabkan denaturasi. Terus, nah itu bisa apa namanya, mempengaruhi strukturnya karena ada muatannya juga ya. Karena gugus aktif itu kan berupa asam amino ya. Bisa terprotonasi, bisa macam-macam ya. Kemudian di sini ada perubahan konformasi atau struktur enzim karena perubahan muatan ya. Kebetulan tadi itu bisa merubah bentuknya. Nah ini pH optimum enzim nih. Jadi di sini pH optimum enzim di mana dia paling optimal kerjanya. Di sini pepsin sekitar 1,5, sukrase segitu, katalase 7,3, alkalin fosfatase 9,5. Kemudian di sini ada pengaruh suhu ya. Nah, pengaruh suhu juga ya, kalau misalnya bakteri-bakteri ekstrim gitu ya, misalnya yang tinggal di geyser macam-macam. Nah, itu dia eh, suhu optimumnya justru tinggi sekitar 70 derajat Celcius dibandingkan dengan manusia, karena kan tubuh kita semuanya ya 37 lah ya, kurang lebih. Nah, seperti itu makanya ini sering banget dipakai industri, karena kalau misalnya suhu tinggi itu lebih gampang ngaturnya gitu ya. Jadi misalnya bakterinya itu untuk diambil enzimnya untuk apa, kayak gitu biasanya pakai bakteri ya. Di sini ada beberapa contoh dari enzim-enzim ya. Yang pertama itu ada enzim pencernaan yaitu amilase. Oke, mungkin udah sering ya dengar amilase. Amilase ini dia itu terletak ada yang di mulut, pankreas sama usus halus ya. Jadi dia karakteristiknya tuh beda-beda. Karena di sini lihat ya pH 7 sampai netral, di sini pH 8 berarti dia apa namanya? Optimumnya tuh beda gitu pH-nya, pH optimumnya. Seperti itu. Nah, di sini si amilase ini fungsinya itu untuk mengubah atau menghidrolisis amilum jadi maltosa atau mungkin dextrin, atau intinya mecah-mecah si amilum ini, struktur yang kompleks dari amilum menjadi struktur yang lebih sederhana agar nanti gampang dicernanya oleh tubuh kita. Karena kan kita butuhnya itu dalam bentuk glukosa. Seperti itu. Di sini ada laktos intoleran ya. Jadi laktos intoleran itu maksudnya ya dia nggak bisa mencerna laktosa karena kekurangan laktase dalam tubuhnya itu. Jadi like laktase, kekurangan enzim laktase, dimana si laktase ini bisa memecah si laktosa menjadi galaktosa dan glukosa ya. Nah ini susu yang bisa diminumnya itu apa namanya? Nah, ada tulisan laktase enzim ya. Mungkin yang udah ada eh, enzim laktasenya sendiri, atau mungkin bisa pakai alternatif lain kayak susu sari kedelai. Sebenarnya itu bukan susu kedelai ya, tapi sari kedelai. Karena susu kalau misalnya di ilmu pangan itu definisinya itu yang dihasilkan dari kelenjar susu. Karena keledai lagi. Kedelai itu dia itu salah satu ini ya, bukan apa namanya, nggak dihasilin dari kelenjar susu, yaitu susu dari tumbuhan. Nah ini ya, jadi si laktase memecah laktosa menjadi galaktosa sama glukosa seperti itu. Ini juga ada lacto free nya juga, intinya yang bebas, gak boleh ada laktosanya.
Kemudian di makanan bayi juga di sini ada protease ya. Jadi karena bayi itu masih belum punya sih istilahnya, kayak masih enzim-enzimnya itu masih sedikit. Nah, kemungkinan itu nanti ditambah di komponen makanan itu ada protease. Jadi untuk mencerna protein-protein yang masuk biar gampang dicerna sama si bayinya ini. Seperti itu. Nah, misalnya kayak gini nih. Heinz. Nah, mungkin bisa dicari ya contoh-contoh makanan yang dia tuh ada proteasenya. Kemudian pembersih lensa kontak. Nah, pembersih lensa kontak juga dia ada enzimnya, enzim proteolytik. Jadi untuk memecah protein-protein yang mungkin bisa nempel-nempel gitu ya di lensa, jadi bisa terhidrolisis seperti itu. Karena harus steril ya, kalau misalnya kotor banyak bakterinya nanti malah infeksi ya ke mata tuh. Oke, kemudian di sini ada enzim papain yang bersumber dari pepaya ya. Jadi enzimnya ini digunakan untuk apa namanya, mengempukan daging. Sebenarnya paling banyak itu di batang ya. Daun juga sebenarnya ada enzim papain ini. Nah, papain ini termasuk enzim proteolitik yang bisa memecah protein ya, menghidrolisis protein jadi polipeptida sederhana, makanya dagingnya itu gampang banget buat empuk. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang kinetikanya atau istilahnya apa ya, laju reaksi pembentukan produk karena reaksi enzimatis. Oke, di sini ada persamaan Michaelis-Menten. Oke, di sini ada kurvanya dulu ya. Jadi di sini kurvanya, ya, dan ini adalah kecepatan apa namanya, kecepatan reaksi enzimatis V awal V0. Kemudian di sini diplot dengan konsentrasi substrat. Jadi kalau misalnya kita interpretasikan, semakin tinggi konsentrasi substrat, maka lajunya itu semakin cepat ya. Oke. Nah, di sini apa namanya? Kenapa dia itu semakin cepat, kayak istilahnya ya kayak apa namanya? Ini aja apa namanya? Kayak kalian udah pelajarin di hukum laju reaksi kimia ya, maka semakin banyak konsentrasi substrat atau ya reagennya itu berarti lajunya itu semakin cepat karena semakin sering terjadinya tumbukan ya. Nah, di sini ini adalah persamaan reaksinya ya. Jadi enzim sama substrat membentuk enzim substrat. Nah, ini nilai K-nya itu nilai konstanta pembentukan dan ini konstanta disosiasi. Karena ada kemungkinan juga sih enzim sama substrat itu balik lagi ke awal. Nah, kemudian yang dari sini enzim substrat dia juga membentuk enzim produk. Nah, ini nilainya K2. Intinya ini persamaan yang bisa nanti diturunin ya, nanti diturun-turunin sehingga menghasilkan persamaan yang namanya Michaelis-Menten, di mana kecepatannya V0 laju kecepatan awal enzim sama dengan Vmax dikali S per Km plus S. Nah, V-nya ini cenderung konstan gitu kalau misalnya dalam enzim. Jadi tergantung substratnya. Kalau misalnya substratnya tetap, maka V-nya itu konstan laju awalnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada Vmax ya. Jadi Vmax itu kecepatan maksimum. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di grafik ini, semakin tinggi konsentrasi substrat, dia itu bakalan lama-lamanya enzim jenuh. Logikanya gini, kalau misalnya enzimnya konsentrasinya segitu-gitu aja, otomatis kalau misalnya enzimnya segitu aja tapi substratnya itu makin banyak, ya otomatis kayak tiap enzim itu kan punya kapasitas ya, jadi kayak udah keisi semua gitu, otomatis kayak ya udah kecepatan mentok segitu aja kayak gitu, nanti lama-lama kayak gitu dia apa namanya, kecepatannya itu mendekati kecepatan maksimum seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada nilai KM. Nilai KM adalah konsentrasi ya, konsentrasi dari substrat di mana kecepatan itu setengah dari kecepatan maksimum. Nah, ini KM itu disebut konstanta Michaelis-Menten. Nah, ini
KM itu sering jadi buat acuan ya, buat acuan apa namanya afinitas enzim atau daya kuatnya, daya kesukaan terhadap substratnya itu. Kalau misalnya KM-nya rendah, berarti kalau misalnya KM-nya rendah dalam kondisi kecil aja, dalam konsentrasi substrat yang kecil, kecepatannya itu udah hampir setengah dari kecepatan maksimum. Kalau misalnya KM-nya itu tinggi, berarti ya dia butuh banyak substrat biar kecepatannya itu mendekati kecepatan maksimum. Seperti itu ya. Itu kan jadi daya parameter juga ya buat kesukaan si enzim itu terhadap substrat itu kayak gimana sih, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kalau misalnya S-nya itu kurang dari KM, itu lebih kecil daripada KM, maka V berbanding lurus dengan S. Karena pas awal-awal ini grafiknya itu masih lumayan linear ya, dari sini nih. Kemudian kalau S sama dengan KM, maka V sama dengan setengah Vmax, itu udah ya. Nah, kemudian kalau misalnya S lebih besar dari KM, maka dia mendekati V-nya itu ke Vmax. Makin besar banget itu berarti mendekati kecepatan maksimum. Ya, di sini udah bentuknya itu parabola ya, udah nggak bisa berbanding lurus lagi. Nah, tapi biasanya itu kita nggak pakai persamaan ini, biasanya pakai Lineweaver-Burk. Cuma mungkin kita jelasin di akhir ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian ini ya yang namanya itu kurva Lineweaver-Burk. Jadi kalau misalnya kita lihat dari persamaan Michaelis-Menten, ini kalau misalnya diplotkan malah dia itu ada apa namanya, nggak linear gitu ya, dia malah bentuknya itu parabolik ya. Jadi makanya kita inversikan persamaannya ini, jadi diseperkan gitu, seperkan. Kemudian kita faktorkan jadi seperti ini persamaannya. Jadi kalau misalnya disimplifikasi itu jadi kayak gini. Jadi bentuknya itu bentuk linear. Bentuk linear namanya ini persamaan Lineweaver-Burk. Jadi dia mengikuti ya sama dengan mx plus c ya, yaitu dimana sumbu per V 0, terus M nya itu slope KM per V max, kemudian si X nya itu per S, dan intercept-nya itu intercept sumbu Y ya. Jadi di sini ada per V max. Nah, kalau misalnya kita ngeliat nih di kurvanya, slope-nya itu KM per V max ya. Terus di sini per V max itu titik perpotongan dengan sumbu Y-nya atau intercept sumbu Y. Nah, kalau misalnya kita garis putus-putus, kasih garis putus-putus gitu, kita bisa tahu nilai per km. Kalau bisa disambungin gini, ini intercept sumbu X ya, jadi per km ini juga bisa jadi parameter buat kinetika, nentuin dia tuh km-nya semakin tinggi atau semakin besar. Nanti kita belajar di kurva inhibisi enzim ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian pengen tahu nilai ke apa namanya parameter kinetikanya dari km sama Vmax, itu kalian bisa gunakan persamaan ini. Jadi kalian gunakan percobaan gitu ya, yang dia itu gunakan berbagai macam konsentrasi substrat, nanti kalian bisa ukur kecepatannya seperti itu, apakah berubah atau enggak, nanti tinggal diplot baru nanti kalian dapat nih parameter kinetikanya, seperti itu ya. Kita belajar tentang inhibisi enzim. Jadi inhibisi enzim adalah penghambatan kerja enzim ya. Oke, di sini ada inhibisi kompetitif. Jadi kalau misalnya kompetitif itu jadi tempat untuk nempel si inhibitornya itu sama kayak substrat gitu di active site-nya ya. Ini enzimnya itu bukan enzim allosterik yang ada sisi allosteriknya, tapi di sini cuma sisi aktif aja. Kayak di sini inhibitornya itu dia bisa menempati active site yang udah diisi substrat. Jadi kayak saingan gitulah, namanya juga kompetitif ya. Nah, kalau misalnya inhibitornya itu udah nempel ya, si substratnya juga susah masuk ke si sisi aktifnya. Gimana enzimnya nanti mengubah si substrat jadi produk kayak gitu ya. Jadi makanya ini inhibisi yang kompetitif. Nah, inhibitor ini bisa dihilangkan dengan penambahan substrat. Jadi kayak substrat, kalau misalnya substratnya makin banyak itu, ya inhibitor itu bisa lepas juga gitu. Nah, kayak kompetitif lah kalau misalnya dikeroyok sama substrat, logikanya jadi inhibitornya itu bisa lepas gitu.
Nah, kemudian di sini non kompetitif. Jadi kalau misalnya kompetitif itu apa namanya? Dia nempelnya itu di sisi non aktif ya. Jadi sisi yang bukan sisi aktif dari enzim. Nah, ini peningkatan kadar substrat tidak akan meniadakan efek inhibitor karena dia nempelnya aja di bagian yang berbeda dari sisi aktif ya. Mungkin di sisi allostericnya ini. Terus menurunkan harga Vmax akan menurunkan kadar enzim yang aktif. Kenapa? Karena si inhibitor ini dia tuh nempel. Sorry, ini inhibitornya, ini substrat. Jadi namanya ya, kalau misalnya dia enzimnya itu semakin banyak yang inhibitornya itu banyak yang nempel, otomatis enzimnya itu reaktifannya itu semakin kurang atau bahkan dia itu jadi non reaktif. Jadi Vmax-nya itu nurun seperti itu. Kemudian ini dia berikatan dengan pada tempat yang berbeda ya. Jadi nggak mirip substrat juga nggak masalah karena dia nempelnya itu di bagian sisi allostericnya. Kemudian dapat mengikat enzim bebas ataupun kompleks enzim substrat. Jadi dia itu bisa mengikat dalam si enzim yang tanpa substrat maupun dia bisa mengikat kalau misalnya udah ada substratnya juga seperti itu. Dengan caranya itu bisa menurunkan ini ya tadi udah dijelasin, laju maksimumnya bisa diturunin dan bahkan membuat enzimnya itu nggak aktif tergantung dari jenis inhibitornya dulu. Nah, kemudian di sini ada juga yang dia itu inhibisinya itu jenisnya uncompetitive. Jadi kalau misalnya uncompetitive itu perbedaannya dari yang non kompetitif tadi, beda ya, un sama non. Di sini kalau misalnya si inhibitor berikatan, dia harus terbentuk kompleks enzim dengan substrat dulu. Jadi si substratnya itu harus nempel sama si enzimnya dulu, baru nanti inhibitor bisa masuk. Nah, dia itu akibatnya dia bisa berpengaruh ke parameter kinetikanya ya. Bisa Vmax dan Km-nya itu bisa turun. Nah, kalau kita lihat di reaksinya ini, kalau misalnya enzim sama inhibitor berikatan sama si ini, kompleks enzim sama substrat, yang nggak bakal ngebentuk produk. Jadi ya apa namanya, jadi nggak aktif gitu si enzimnya ya. Makanya parameter kinetikanya juga turun seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah Potline Weaver-Bird. Jadi yang udah dijelasin sebelumnya ya. Jadi gimana kalau misalnya si enzimnya itu terjadi ada inhibisinya. Oke, jadi yang pertama itu kalau misalnya yang kompetitif, dia itu mempengaruhi si KM-nya itu meningkat. Kenapa? Karena di sini kita lihat dalam intercept sumbu X-nya ya, intercept sumbu X yang ini garis putus-putus ini, dia itu berubah gitu posisinya. Dia semakin dari grafiknya aja dia semakin landai ke atas ya, semakin vertikal, slope-nya juga berubah ya. Jadi makanya itu KM-nya itu berubah. Nah, sedangkan Vmax-nya itu nggak berubah. Kenapa? Karena di intercept-nya itu dia nggak berubah. Intercept di sumbu Y-nya si nilai super Vmax ini. Ya, seperti itu. Kemudian yang uncompetitive karena dia intercept sumbu X sama sumbu Y-nya itu berubah, makanya itu KM sama Vmax-nya itu juga berubah ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya non kompetitif itu dia intercept di sumbu-nya itu berubah ya. Jadi kalau misalnya ada inhibitor dia interceptnya itu semakin besar ya. Jadi kecepatan maksimumnya itu malah tereduksi karena kan berbanding terbalik ya seperti max-nya itu. Terus posisi si intercept awalnya siapa namanya intercept sumbu X-nya itu masih tetap, makanya nilai KM-nya itu nggak berubah seperti itu. Nah, ini ya pengaruh-pengaruh inhibitor terhadap kalau misalnya kita plotkan di kurva Lineweaver. Jadi dia juga ngaruh ya ke kinetikanya. Dimana di sini ada KM, ada VM yang berubah seperti itu. Jadi tergantung jenis inhibisinya juga. Nah, sekian berarti ya penjelasan tentang enzim. Jadi sebenarnya masih banyak yang perlu dijelasin, tapi ya mungkin segitu dulu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan
Silakan ditulis di kolom komen. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow Crafts-nya ya.